Selamat siang, saya Endra dari Vkom WM kelas A ingin mewawancari salah satu pasien yang beberapa minggu lalu jatuh sakit dan harus rawat inap di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu Evan Devara. Halo Evan, bagaimana? Apa kabar? Apakah kabar Anda baik sekarang? Halo, saya baik. Nah, ceritakan sih bagaimana pengalamanmu rawat inap beberapa minggu lalu. Awalnya pada 17 September 2021, saya merasa nggak enak badan. Terus lama-lama semakin sakit dan saya hanya bisa berbaring di kasur. Gejalanya demam, suhu tinggi. Pokoknya saya nggak kuat ngapa-ngapain deh pokoknya. Karena semakin parah, saya dibawa ke rumah sakit oleh orang tua saya kan. Dan waktu swab test itu saya beruntung. Ya nggak beruntung juga sih, saya dinyatakan negatif. Nah, lalu bagaimana proses agar dapat kamar di rumah sakit? Ingat sekarang lagi pandemi ya. Saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Ya nggak susah sih dapat kamar di Mitra Keluarga Kenjeran itu. Soalnya waktu itu udah banyak orang yang divaksin kan, dan kondisi rumah sakit itu udah nggak seberapa rame. Awalnya dokter itu nggak dapet diagnosis penyakit saya gitu. Akhirnya direkomendasiin buat rawat inap dulu kan. Di rumah sakit itu saya diberi beberapa obat untuk kayak menurunkan panas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan pereda rasa sakit. Setelah banyak tes dilakukan dan masih nggak ketemu, pada hari ke-4 itu saya diminta buat cek MRI. Tapi ya tetap aja dokter nggak bisa ketemu penyakit saya. Nah, lalu bagaimana reaksi orang tua saat Anda jatuh sakit? Ya tentunya orang tua saya sangat khawatir dengan keadaan saya. Awalnya orang tua saya tuh ngiranya saya kena COVID, tapi ya waktu hasilnya itu keluar kalau saya negatif, orang tua saya jadi tenang. Sebelumnya apakah Anda pernah jatuh sakit saat pandemi COVID-19 sebelum ada vaksin ini? Saat pandemi COVID-19 sedang ramai, saya sempat sakit sih, tapi nggak terlalu parah. Akhirnya saya ya cuma beristirahat di rumah aja terus sembuh. Namun salah satu teman saya ada yang teridentifikasi COVID-19 pada bulan Desember 2020. Nah pas itu juga layanan ICU di Surabaya itu memang kondisi penuh kan, gitu, karena kewalahan menangani lonjakan pasien COVID-19 habis Natal dan lain-lain itu. Ia sempat keliling Surabaya untuk mencari rumah sakit yang masih menerima pasien. Menurut Anda, apa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Menurut saya sih, pemerintah Surabaya cukup baik dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemberlakuan PPKM dan pemberian vaksin pada warga Surabaya. Semoga warga Surabaya menaati peraturan-peraturan pemerintah agar COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Apakah ada saran untuk orang-orang yang mungkin terkena COVID-19 dan harus melakukan isoman? Untuk kalian yang isoman, siapkan masker medis, termometer untuk mengukur suhu badan, dan oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, suplemen vitamin C, dan suplemen vitamin D. Selain itu, selama melakukan isoman, jalankan protokol kesehatan, yaitu tetap di rumah, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker, dan tetap menjaga jarak dengan penghuni rumah lainnya. Apakah Anda ada saran juga untuk yang akan rawat inap, terutama saat pandemi COVID-19 ini? Saran saya sih ya yang penting jaga kesehatan. Sama seperti orang-orang yang melakukan isoman, yaitu banyak konsumsi vitamin, jangan sampai imun tubuh turun, karena kan kalian akan memasuki tempat yang rawan dan banyak bakterinya gitu. Jadi kalau kita lengah sedikit aja itu bakal bahaya. Selain itu, jaga kebersihan, memakai masker dengan benar, dan juga sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang lain. Oke, baik. Terima kasih Evan karena sudah berbagi pengalamannya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan Evan juga sehat selalu, keluarga Evan juga sehat selalu, semua juga sehat selalu. Yang penting sekarang adalah sehat karena sehat itu mahal untuk sekarang ini. Baik, terima kasih sekali lagi Evan atas waktunya bersedia kami wawancarai untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.